Oke. Profesi broker itu udah ada dari zaman dahulu, Pak. Saya pernah Ya, baca satu artikel gitu ya, betul. yang ditulis dari zaman Babilonia. Oh, Itu dari zaman dari zaman Babilonia tuh Babilonia sudah itu. ada Nah, kalau profesi broker ini ya? apa namanya, para sobat properti ini browsing, Iya. zaman Babilonia itu 2000 tahun sebelum Masehi. Tuh, 2000 tahun 2000 sebelum tahun Masehi sebelum Masehi. sudah ada ini profesi broker. Sudah ada profesi broker properti. Betul. Nah, survei kita juga membuktikan bahwa sepanjang kehidupan itu manusia itu rata-rata bisa 3 kali beli properti. Jadi sebenarnya secara fundamental properti itu sebenarnya adalah industri yang tidak pernah mati. Karena properti itu terkait dengan tanah dan memang dari sejak manusia itu dilahirkan dari zaman dahulu kala mereka pun ingin menguasai tanah. Oke, halo Sobat Properti, apa kabar? Ketemu lagi kali ini dengan saya, William, member broker dari Century 21 Platinum Semarang. Kali ini saya berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol santai nih dengan seorang yang istimewa sekali. Hari ini datang Bapak Daniel Handoyo selaku Eksekutif Direktur dari Century 21 Indonesia. Halo. Apa kabar Pak Daniel? Iya, salam sukses. Salam sukses. Oke. Hari ini teman-teman semuanya Sobat Properti kita akan membahas mengenai kondisi profesi broker properti nih di tanah air ya. Sebelumnya jangan lupa untuk klik dan subscribe link di bawah ini ya teman-teman, jangan lupa. Oke, sekarang kita lanjut nih Pak mengenai kondisi broker properti di tanah air nih Pak. Jadi seperti yang kita ketahui nih Pak Daniel, kondisi saat ini kan, kemarin ini kan kita pasca COVID ya, saat ini kita sedang mengalami namanya pemulihan proses dari COVID ya. Nah ini kan tentunya banyak sekali lini bisnis ini yang terdampak sekali Pak di tanah air ini ya. Ini bagaimana dari Pak Daniel selaku pelaku nih dari broker properti ini, pandangannya gimana nih Pak Daniel? Ya, kalau saya sih percaya ya Pak ya, dari sebuah kondisi atau sebuah krisis seperti itu selalu akan ada kesempatan. Ya, jadi tidak terluput pula adalah industri properti sebenarnya. Sebelum masuk ke dalam broker properti sebenarnya kita mesti ngerti dulu sebagai industri properti itu sendiri Pak. Oke. Gitu kan. Ya, sepanjang 2020 kemarin bisa dikatakan industri properti ini mengalami banyak sekali pergolakan, Pak. Betul. Ya, tapi di samping pergolakan ini pun juga banyak properti industri developer justru memang mendulang sesuatu, Pak. Oke. Itu mereka yang bisa ngelihat peluang, opportunity, mereka yang bisa mensuplai kebutuhan masyarakat yang memang selama ini tidak pernah di-cater, akhirnya developer meng-cater kebutuhan itu. Ya kan, kalau kita di Jabodetabek area, saya rasa di Semarang juga tidak akan jauh berbeda, bahwa pertumbuhan properti itu sangat hebat-hebatnya pada waktu tahun sekitar 2010 sampai dengan 2013, di mana harga semuanya naik dan makin tinggi, makin tidak terjangkau. Segmen targetnya juga makin lama makin kecil karena developer hanya memproduksi rumah-rumah yang memang yang bisa dijangkau oleh kalangan tertentu gitu kan. Tiba-tiba terjadi pandemi. Nah, kalangan atas ini mereka stop semuanya karena bisnis mereka, pabrik mereka tidak beroperasi, mereka tidak belanja lagi. Nah, tapi masih ada kebutuhan Pak di level menengah dan level user ini di bawah ini yang memang mereka membutuhkan rumah gitu. Betul. Mereka tetap membutuhkan rumah karena rumah adalah kebutuhan utama kan. Betul. Seperti itu kan. Nah, developer akhirnya membuat satu produk yang memang bisa diserap oleh market itu. Mereka juga bekerja sama dengan pemerintah juga memberikan banyak kelonggaran dan segala macam. Akhirnya sukses. Gitu. Jadi sebenarnya secara fundamental properti itu sebenarnya adalah industri yang tidak pernah mati. Karena properti itu terkait dengan tanah dan memang dari sejak manusia itu dilahirkan dari zaman dahulu kala mereka pun ingin menguasai tanah. Betul. Gitu. Mereka butuh tempat untuk tinggal dan segala macam. Nah, survei kita juga membuktikan bahwa sepanjang kehidupan itu manusia itu rata-rata bisa 3 kali beli properti. Oh. Bisa 3 kali beli properti. Kapan aja itu Pak? Nah, iya kan pada waktu mereka mulai pertama kali bekerja, mereka punya uang, lalu mereka mau mulai menikah, mereka akan beli rumah mereka yang pertama. Oke. Ya kan? Setelah itu pertumbuhan seseorang akan meningkat dong. Biasanya kan seperti itu kan, berkarir, mulai usaha juga udah mulai besar dan segala macam, mereka punya anak-anak gitu kan. Mereka akan upgrade rumah mereka. Betul. Ya kan, ada yang bisa memiliki lahan di belakang, mereka bisa bangun lebih tinggi, atau pengennya sih adalah punya lagi tempat lain yang lebih besar. Punya mereka lagi. Pindah ke sana. Mantap. Ya kan? Ya. Nah, sepanjang itu adalah perkembangan terus-menerus berjalan. Anak-anaknya juga makin dewasa, mereka ada yang udah sekolah, akhirnya menikah, meninggalkan keluarganya, orang tuanya.
orang tuanya akan kembali kepada rumah yang lebih kecil lagi. Oh. Semua rata-rata perjalanan hidup manusia kan seperti itu, Pak Willy. Betul. Itu benar. di samping adalah mereka yang memutuskan untuk berinvestasi di Properti. gitu. Oke. Jadi properti ini sebenarnya menurut saya tidak ada akan habis-habisnya. Tinggal kelihayan atau bagaimana seorang developer itu melihat potensi yang ada lalu mau create satu produk itu sehingga bisa diserap market. Betul. Nah, itu adalah core daripada bisnis kita sebetulnya kan, adalah properti industry. Nah, broker gimana? Broker menurut saya ini lebih canggih lagi, Pak. Oke, gimana nih Pak? Ini Nah, menarik nih. broker ini nih. menurut saya, broker adalah gini kan, kita ini kan lebih banyak menghandle sebenarnya adalah rumah-rumah secondary. Betul, iya. Sebenarnya. Jadi broker itu punya peluang untuk menjual rumah-rumah secondary. Karena rumah secondary ini tidak ada developer yang melakukan penjualan lagi toh, mereka Betul. semuanya menjual rumah-rumah baru. Primary, gitu iya, kan. betul. Secondary ini sangat tergantung dari namanya demand and supply, Pak. Betul. Pada waktu pandemi itu terjadi, banyak properti itu harganya koreksi. Oh, justru banyak Nah, koreksi. banyak waktu koreksi kemarin pandemi harganya ya, Pak, karena ya? kan ini terkait dengan ya ada orang yang mesti melepas propertinya untuk bayar hutang Betul, misalnya atau untuk betul. bayar operasional perusahaannya seperti itu Betul. sehingga mereka harus melelang asetnya, Betul, melego asetnya. betul. Nah, kita broker itu ya pada prinsipnya adalah kita mengambil kesempatan itu. Ya. Pada waktu harga properti turun, selalu akan ada orang yang mau mengambil kesempatan membeli barang harga murah. Betul. Nah, itu yang terjadi, Pak. Oke. Jadi sepanjang 2020 yang terjadi adalah seperti itu. Oke. Nah, sehingga kita bisa ambil satu kesimpulan Benar, ya kan ya. pada waktu terjadinya pandemi ini. Ya. Ada masa-masa di mana memang transaksi itu tertunda, Pak. Oke. Pada waktu awal pandemi semuanya lockdown, kantor BPN juga nggak bisa transaksi dan Betul. segala macam. Itu memang tidak ada transaksi, betul. Betul, Tapi betul. setelah itu ya akan kembali lagi. Nah, Oke. bahkan di akhir 2020 penjualannya sudah lebih tinggi daripada di akhir 2019. Oh, justru lebih tinggi Betul, sudah, Pak? karena memang kan harganya koreksi Betul. sehingga banyak orang yang memang nggak mau melewatkan kesempatan ini karena belum tentu akan ada lagi, Pak. Betul. Harga properti turun 25-30% tuh nggak pernah akan ada lagi. Gitu. Betul. Itulah mereka ambil kesempatan itu. Dan Oke. ini adalah broker properti punya profesi. Oke. Profesi broker itu udah ada dari zaman dahulu, Pak. Saya pernah Iya. baca satu artikel gitu ya, Betul. yang ditulis dari zaman Babilonia. Oh, dari zaman Babilonia itu sudah ada profesi broker ini ya? Para sobat properti ini browsing, Iya. zaman Babilonia itu 2000 tahun sebelum Masehi. 2000 tahun 2000 sebelum tahun Masehi sebelum Masehi. sudah ada ini profesi broker. Sudah ada profesi broker properti. Nah, jadi pada waktu itu dicatat tuh di dalam kitab itu bahwa perantara itu sudah ada. Biasanya mereka adalah melayani orang-orang yang mau masuk ke dalam kota Babilonia itu. Oke. Orang-orang dari luar yang masuk, mereka perlu beli sesuatu untuk tempat tinggalan, untuk tempat usahanya, mereka Betul. menghubungi orang ini. Oh, oke. Nah, bahkan di sana juga dikasih tahu juga bahwa properti yang terbuka atau tidak ada atapnya itu harganya itu lebih murah, Pak, daripada Oh. properti yang ada atapnya. Oh. Nah, jadi sudah jelas dicatat itu di kitab itu yang saya pelajari itu. Iya. Seperti itu, dan pakai apa alat pembayaran pun juga sudah ada. Oh. Mereka menggunakan silver, pakai perak. Sudah pakai perak Sudah pakai zaman perak. dulu. Jadi bukan menggunakan misalnya waktu zaman dulu kan ada barter dan segala macam. Betul, Ini enggak. betul. Properti memang barang yang memang sangat eksklusif dan itu dibeli dengan mata uang juga yang dari logam yang berharga. Mulia juga Seperti ya itu. silver itu ya. Nah, jadi sepanjang perjalanannya sampai sekarang profesinya tetap ada, Pak. Karena memang dibutuhkan. Iya. Tinggal iya, caranya iya. kita menjual itu yang harus berubah. Karena komunikasi manusia berubah tuh. Betul. Revolusi dari zaman dulu ke sekarang kan gitu Betul, kan. betul. Nah, dulu nggak ada meeting kita menggunakan Zoom, podcast seperti hari ini kan nggak ada. Nggak ada. Nah, itu yang terjadi. Oke. Jadi dari zaman dulu profesi broker ini memang sudah ada sobat properti dan keren banget ya. Biasa kalau dari zaman Babilonia dulu itu zaman 2000 tahun yang lalu, 2000 sebelum Masehi ya Pak ya. Itu zaman itu masih barter teman-teman ya, broker sobat-sobat properti ya. Masih barter ayam itu dengan Hasil kebun beras. biasanya. Ya, ini sudah barternya tuh memang barang yang komoditas yang mahal ya. Silver atau perak itu adalah barang yang mahal. Iya. Ya. Jadi barternya antara silver dengan properti gitu. Jadi memang ada kebutuhan gitu Memang di situ sudah ada ya Pak ya. kebutuhan di sana. Betul. Seperti itu. Dan zaman dulu mungkin cara pengiklanan dan lain-lainnya mungkin Ya tentunya berbeda ya Tentu Pak ya. berbeda, karena jumlah manusianya juga tidak terlalu banyak, jumlah lahan juga yang diperjualbelikan juga tidak terlalu banyak, ya tentunya berbeda gitu. Nah, itu yang memang kita harus selalu berevolusi lah Pak William. Ya. Cara menjual properti hari ini dengan 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, juga jangan kan 10 tahun, 5 tahun lalu pun berbeda sama Berbeda. hari ini. Ya kan, jadi ya kita harus terus-menerus beradaptasi, belajar dengan cara-cara yang baru. Tapi bisnis ini secara esensial adalah bisnis yang sustain.
Oke. Intinya sih seperti itu ya Pak. Betul. Sustain itu kuncinya teman-teman sobat properti ya. Dari 2000 sebelum Masehi sampai sekarang namanya orang kalau cari properti masih cari broker properti. Broker properti. Gitu. Kenapa sih Pak harus pakai broker properti di sini Pak? Kenapa harus pakai broker properti? Betul. Mudah Pak. Kalau kita mau cari properti, kita pakai jasa broker itu tidak bayar. Oke, tidak bayar tuh. Tidak bayar. Ya. Tapi saya mendapatkan satu security. Oke. At least adalah produk yang saya akan beli itu ada orang yang ngejagain, dia ngecek dulu, dia lihat keabsahan dan segala macam. Properti itu ingatlah Pak, bahwa itu adalah nilai harta tertinggi yang kita miliki biasanya. Setuju. Biasanya properti itu yang paling tinggi biasanya. Setuju. Nah tentunya kita pengen hati-hati juga. Apalagi sekarang ini banyak sekali kejahatan-kejahatan atau apapun juga penipuan-penipuan yang menggunakan properti sebagai fundamentalnya gitu. Yeah. Nah, dengan menggunakan broker properti terutama yang berlisensi, memiliki suatu organisasi yang solid, itu sangat menjaga sebetulnya adalah posisi si pembeli itu sendiri juga. Juga di samping itu adalah penjual juga. Oke. Gitu ya, karena kita menggunakan semua elemen-elemen hukum untuk memagari supaya proses transaksi itu berjalan dengan baik tanpa adanya gangguan ataupun ada gugatan di kemudian hari, karena kita memagari itu semua gitu. Jadi itu sih sebenarnya Pak. Jadi kalau saya pikir sih sekarang dengan semakin kompleksnya manusia, semakin beragamnya produk-produk gitu ya, kita harus menggunakan broker properti memang yang profesional, memang yang mereka setiap hari adalah bekerjanya di bidang itu. Oke. Karena regulasi ini berubah terus Pak. Betul. Regulasi ini berubah terus-terusan. Ya seperti apalagi yang terakhir kemarin kita baru dapat informasi kabar gembira tuh dari pemerintah memberikan satu insentif ya Pak ya, pembelian properti baru. Betul. Katanya ya kan itu tidak perlu membayar PPN. 10% diskon gitu intinya. PPN 10% diskon ya betul. Hal demikian dari 0% ya. Yang tahu kan adalah broker properti. Betul, gitu. betul. Broker menyampaikan sehingga pembeli jadi saya bisa berhemat. Betul. 10% seperti itu. Betul. Ya jadi ada hal seperti itu Pak. Betul. Karena peraturan tentang properti ini kan juga berkembang terus, berubah terus. Betul. Gitu ya. Kita butuh orang memang yang di bidangnya itu memang mereka mendalami di sana. Betul. Jadi yang sudah profesional, yang sudah terlatih, terdidik, berlisensi gitu ya Pak. Gitu. Jadi broker properti ini sekarang itu profesi yang luar biasa sekali teman-teman, sobat properti ya. Jadi kita memang sudah knowledge-nya, know-how-nya semua kita memang sudah harus tahu, dan kita sudah ada payung hukum, sudah ada tim yang membantu sebetulnya, sudah ada organisasi juga. Oke, jadi kita nggak sendiri di sini sobat properti. Oke, menarik nih Pak mengenai broker properti ini ya, profesi ini ya Pak ya. Sampai sekarang masih menjanjikan ya Pak profesi broker properti ini sebetulnya? Saya rasa sih bukan sampai sekarang, sampai ke masa depan pun sepanjang manusia itu masih beranak, punya anak gitu kan, ada kematian, ada kelahiran, saya rasa tidak akan pernah berhenti Pak. Begitu karena ya, karena namanya manusia secara sifat alami itu adalah mereka ingin menguasai bumi. Oke. Ya kan, jadi ya apalagi bagaimana kita menguasai bumi ya dengan memiliki properti. Oke. Seperti itu. Jadi sepanjang pertumbuhan jumlah penduduk masih positif Pak, saya rasa jumlah transaksi harusnya adalah secara logika naik dari tahun ke tahun. Oke. Gitu, dan kebetulan Indonesia ini kan ya kita banyak sekali tanah masih banyak di mana-mana, lalu juga tingkat pertumbuhan penduduk juga sangat tinggi, kita adalah penduduk terbesar keempat di dunia. Betul, gitu kan Pak. Betul. Saya rasa sih properti di sini ya sangat luar biasa. Optimis ya Pak ya. Sangat optimis. Dan memang sudah terbukti Pak. Ya. Tahun pandemi di mana kebanyakan industri itu mengalami pengetatan dan segala macam. Century 21 terutama itu adalah kita bisnis broker di sini sudah dari tahun 97 di sini. Kita membukukan malah pertumbuhan sepanjang pandemi. Ya karena ya itu seperti itu. Karena kita melihat ada satu peluang, agen-agen kita juga mengambil opportunity itu di mana harga menjadi turun, dan lalu mereka punya beberapa konsumen yang memang yang membutuhkan untuk membeli barang murah gitu, itu terjadilah transaksi di sana. Banyak insentif juga sekarang dari pemerintah. Jadi primary market atau rumah-rumah baru dari developer pun sekarang menggunakan broker untuk menjual. Jadi saya rasa opportunity-nya sangat banyak ya sebenarnya di sini. Gitu. Jadi kesempatan masih terbuka lebar sobat properti ya di sini ya. Oke, ini menarik sekali. Sebagai penutup nih Pak Daniel, kira-kira ada pesan apa nih sebagai penutup buat teman-teman sobat properti ini yang kebetulan tertarik nih dengan profesi broker properti ini Pak Daniel? Ya, kalau misalnya memang tertarik, ingin tahu lebih lanjut, lebih dalam, silakan hubungi bisa ke Pak William. Nah, pastikan bahwa Anda bergabung dalam perusahaan yang tepat.
Ya intinya seperti itu. Kenapa? Karena industri properti itu sangat complicated dan dia berubahnya juga cepat sekali. Sehingga kita mesti ada di dalam satu lingkungan yang positif juga, Pak. Oke. Ya, jadi itu yang nomor satu. Jadi culture-nya itu mesti sangat membantu, saling membantu dan mensupport satu dengan yang lain. Ya. Nah, yang kedua adalah kendaraan mesti tepat, mesti benar juga. Gitu. Nah, carilah perusahaan memang yang ownernya atau member brokernya itu committed untuk bisa mendevelop dan mengembangkan semua tim-tim agent di sana untuk bisa bekerja sama. Itu yang paling penting sih. Karena kita di dalam bisnis ini tidak bisa kerja sendiri, Pak. Betul. Ya, jadi kita mesti bisa kolaborasi satu dengan yang lain. Semua di sini kita tuh teman. Betul. Nah, itu the beauty of this business sebenarnya. Kita tidak ada persaingan. Semuanya adalah teman yang membantu klien kita untuk bisa mendapatkan pelayanan yang paling sempurna. Oke. Ya, jadi pastikan Anda bergabung juga memilih dengan perusahaan yang tepat, yang selalu berinovasi, dan juga jangan lupakan teknologi. Ya, saat ini sekarang apapun juga yang menjual apapun juga sekarang menggunakan teknologi. Ya kan, dengan semakin canggihnya kita punya handphone yang sekarang kemampuan udah sama seperti juga dengan komputer-komputer seperti itu. Betul. Manusia itu menjadi terhubung dengan sangat real time satu dengan yang lain. Nah, apabila perusahaan itu menggunakan teknologi untuk membantu penjualannya, itu akan sangat jauh memudahkan dan membuka banyak pintu kesempatan buat para agent untuk bisa berprestasi. Ya, jadi itu yang mesti diperhatikan. Yang pertama adalah pilih perusahaan yang punya culture-nya bagus. Culture-nya bagus. Yang punya culture bagus. Yang kedua adalah pemilik kantornya itu memang berkomitmen untuk terus mendevelop marketingnya baik melalui training dan segala macam, dan terakhir adalah komitmen teknologi. Gitu. Tapi semuanya itu balik lagi ke diri kita ya, Pak ya. Betul. Kalau memang kita mau maju ya kita mesti bisa punya daya juang juga. Betul. Gitu loh. Karena untuk mempelajari sesuatu yang baru semuanya juga pasti ada tantangan. Betul. Ya kan, kita harus belajar juga dengan sungguh-sungguh. Betul. Tapi at least kita udah tahu bahwa kita masuk di dalam bisnis yang tepat, bisnis yang sustainable, bisnis yang pernah mengantarkan banyak orang menjadi sukses dan terlepas daripada segala macam kesulitan. Nah, itu yang perlu kita sadari bersama. Kalau kita udah yakin bahwa kita masuk ke dalam industri yang tepat, ya kita harus berjuang. Betul. Gitu. Karena tidak pernah ada yang bisa berhasil tanpa berjuang, toh. Betul, setuju. Ya, seperti itu sih. Oke, keren banget nih dari Pak Daniel Sobat Properti. Jadi tadi ya ada 3 poin penting ya, itu diperhatikan. Jadi memang untuk profesi broker properti ini masih sangat terbuka lebar peluangnya, teman-teman semua ya Sobat Properti ya. Didukung dengan kendaraan yang baik, dengan brand yang baik ya. Sekarang profesi broker properti adalah suatu profesi yang memang menjanjikan untuk kita menjadi sukses. Oke, mungkin seperti itu Sobat Properti percakapan kita, perbincangan kita yang singkat hari ini dengan Pak Daniel. Thank you banget waktunya Pak Daniel. Dan ingat Sobat Properti, jangan lupa ya kalau cari properti Semarang, tentu ingat dengan Century 21 Platinum Semarang. Oke, gitu. Untuk tahu lebih lanjut, hubungi kontak person kami di bawah ini. Oke, thank you semuanya. See you. Thank you Pak Daniel. Thank you, Pak. Thank you.